Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan Rans Nusantara, di mana Persebaya Surabaya harus kehilangan poin maksimal ya, karena ditahan imbang 2-2 oleh Rans. Jadi menurut saya ini memang hasil yang belum maksimal ya, karena bermain di kandang sendiri, Persebaya Surabaya hanya memperoleh 2 kali imbang ya, termasuk lawan Barito Putra. Lalu apa sih sebetulnya yang membuat Persebaya Surabaya harus banyak kehilangan poin di 3 pertandingan awal? Ya, yang pertama adalah masalah peluang gol. Ya, Persebaya Surabaya kalau masalah skema permainan saya kira sudah cukup baik, kecuali lawan PSIS Semarang kemarin. Ya, itu seperti nggak bisa keluar dari tekanan, saya sudah menjelaskan. Tapi lawan Barito, lawan Rans, itu sebetulnya Persebaya Surabaya bisa mengambil alih permainan. Bola possession juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi ya menurut saya kekurangannya adalah di masalah menciptakan peluang gol. Lawan Barito di babak kedua itu Persebaya Surabaya ini memiliki 0 peluang emas. Lalu lawan Rans juga sama, selama 90 menit gak banyak Persebaya Surabaya bisa menciptakan peluang emas. Ya ini kenapa permasalahannya? Ya jelas di masalah penyerangan. Ya di sini kan Song nggak bermain, artinya Alwi dengan Zevalente dipasang dari awal dengan Ripal ya. Di sini Alwi yang cenderung saya lihat lebih ke gelandang serang dan Zevalente lebih ke box to box ya, karena Alwi berapa kali saya lihat lebih maju daripada Zevalente. Ya, jadi kalau boleh dilihat dari permainan Alwi dan Zevalente, ini kan dua pemain yang boleh dibilang memiliki kualitas passing-passingnya. Tapi dalam hal untuk memberikan skill individu memang bukan ininya lah, bukan tugasnya. Ya, mungkin kalau di Persebaya Surabaya saat ini saya lihat Song dengan Tony. Ini dua pemain yang lebih bisa bermain cepat. Ya. Nah, tapi pertanyaannya menurut saya bahwa Persebaya Surabaya kenapa minim peluang itu juga adalah kekurangan overlap dari sektor wingback. Ya, Salman ataupun Nuri yang bermain di babak kedua dan pertama, di kanan ada Catur, itu berapa kali selalu telat untuk memberikan bantuan ke sektor sayapnya Persebaya. Alhasil Yamamoto dan M. Iqbal itu bermain lebih keluar. Ini sudah terlihat lawan Barito Putra. Ya, Paulo Victor ini selalu nggak ada tandemnya atau nggak ada support di tengah. Kalian bisa lihat lah berapa kali sih Paulo Victor bisa mendapatkan peluang. Hampir nggak ada peluang emas di pertandingan kali ini. Ya, walaupun hanya bisa menciptakan 1 peluang dan langsung berbuah gol. Tapi selama 90 menit ini Paulo Victor seperti nggak ada support. Sama seperti lawan PSIS Semarang. Nggak ada support untuk Paulo Victor. Ya ini juga karena wingback yang telat memberikan overlap ke depan. Lalu yang kedua juga penampilan Yamamoto yang seringkali lebih lama membawa bola. Lalu untuk melakukan skill individu masuk ya, melakukan intercept. Sebetulnya tujuannya bagus. Cuma beberapa kali juga kena oleh pertahanan Rans. Ya, M. Iqbal juga sama. Dan kemarin saya juga sempat mendapatkan komentar dari kalian ya, ada yang memberikan komentar. Persebaya Surabaya ini sulit kalau bertemu dengan tim yang bermain parkir bis. Nah ini juga kembali lagi pertanyaan saya, yang membuat tim musuh parkir bis ini siapa? Ya Persebaya Surabaya sendiri. Karena apa? Temponya bermain pelan, bukan bermain cepat. Bola possession kan bisa bermain cepat dan lambat. Nah kalau kita lihat permainan Persebaya Surabaya sejauh ini, itu bermain tempo pelan. Yang membuat ya otomatis musuh lebih enak dong untuk balik ke pos mereka masing-masing. Ya, Alwi, Zevalente seringkali mendelay permainan. Yamamoto juga sama karena kurang support dari sektor overlap sayap. Ya, wingback. Itu terlihat semua lawan Barito, lawan Rans. Nah, ini yang membuat Persebaya Surabaya selalu kesulitan menciptakan peluang karena masalah overlap dari sektor wingbacknya Persebaya yang berapa kali telat. Lalu yang kedua penampilan dari Yamamoto dan M. Iqbal juga di pertandingan kali ini nggak terlalu maksimal ya di babak pertama. Lalu yang ketiga juga lini tengah dari Persebaya Surabaya ini nggak ada yang seperti predator gitu loh. Pemain yang bisa mengandalkan skill individunya untuk melakukan intercept. Kecuali yaitu tadi Song dengan Tony yang bermain di babak kedua ya Tony. Ya, jadi ini yang saya lihat bahwa Persebaya Surabaya sudah baik untuk membangun serangan melalui bola possession. Tapi yaitu selalu kandas kalau mau masuk ke area pertahanan musuh. Ini yang saya lihat karena cenderung lebih ke sayap permainan Persebaya ketika membangun serangan. Ya, membuild up serangannya mungkin dari tengah, Zevalente, Alwi. Tapi ketika nanti masuk ke titik akhir pertahanan Persebaya, musuh, Rans, itu Persebaya Surabaya bolanya selalu ada di sayap. Jarang ya ada pemain seperti Alwi untuk Zevalente memberikan shoot. Ini juga
masih saya lihat minim untuk memberikan shoot yang baik dari luar kotak penalti. Ini juga sebetulnya bisa menjadi opsi ya, karena pertahanan musuh cukup rapat. Lawan Barito juga sama ya. Jadi bukan masalah tim musuh parkir bis, tapi memang karena Persebaya Surabaya bermain dengan tempo pelan. Lalu ketika di sini KDK Aditya bisa unggul dulu, itu kan servis dari bola mati ya. Saya nggak perlu ya itu passing yang cukup bagus lah. Jadi nggak perlu saya jelaskan lebih panjang. Lalu gol dari Rans ya, comeback menjadi 1-2, itu juga kalau boleh dibilang golnya bukan dari kreativitas serangan Rans. Tapi kalau yang saya lihat memang murni kesalahan dari pemain Persebaya Surabaya sendiri. Gol pertama itu murni dari Salman yang telat untuk menutup pergerakan dari Tavinho ya, dan Tavinho juga yaitu melakukan shoot juga kalau saya kira ya sudah nggak ada pilihan lagi, jadi shoot aja, dan kebetulan Hernando Ari nggak bisa memaksimalkan tendangan tersebut ya. Jadi kalau boleh dibilang ya bukan dari kreativitas serangan untuk golnya Rans. Lalu gol kedua dari Pak Rahman ya, itu juga ya kesalahan juga dari Ripal awalnya yang ingin mengclearance bola mungkin tapi terlalu lama ya, jadi terjadi kemelut De Valente, Salman, Ripal ya, dan akhirnya bola berhasil di shoot dari Rahman ya. Dusan Stefanovic juga nggak melihat ada Rahman di situ ya. Lalu pertahanan Persebaya juga masih ada berapa kali miskomunikasi dengan Kadek, Stefanovic dan juga Hernando Ari ya. Ini juga bisa menjadi bahan evaluasi nih. Di musim lalu saya juga mengkritik Leo Lelis waktu itu ya. Ini Dusan juga sering melakukan miskomunikasi dengan Hernando Ari nih, ada berapa kali lah kelihatan. Ini juga menjadi evaluasi. Dan akhirnya Paulo Victor bisa menyamakan kedudukan, assist dari Kasim Botan, dan itu kontribusi dari Tony. Nah inilah salah satu permainan cepat dari Persebaya yang juga boleh dibilang sebagai counter attack ya. Nah inilah yang saya lihat bahwa ya Tony memang lebih bisa bermain cepat dibandingkan dengan De Valente. Tapi kalau berbicara untuk menjaga konsistensi selama 90 menit, ya ini saya juga masih belum tahu apakah Tony bisa bermain konsisten dari awal hingga akhir atau enggak ya, karena kan Tony jarang diberikan waktu menjadi starting line up ya. Itu juga kembali lagi Coach Aji yang lebih paham, karena menjaga perform selama 90 menit kan lebih sulit daripada menjaga perform hanya sebagai pemain pengganti ya. Jadi untuk saya ya evaluasinya paling Persebaya Surabaya di masalah penyerangan itu ya, overlap dari wingback, lalu ya perform dari pemain sayapnya bagaimana, lalu pemain tengah juga untuk melakukan intercept ke dalam seperti apa ya. Alwi, De Valente hampir nggak terlihat bisa masuk ke pertahanan musuh, lebih banyak memberikan passing ya, final pass ya, karena memang kriteria Alwi dan De Valente seperti itu, bukan pemain predator seperti Song ataupun Tony ya. Ya seperti Marcelino lah kalau boleh dibilang, nggak ada pemain seperti itu untuk Persebaya Surabaya kemarin lawan Rans ya, mungkin Tony aja sudah ya. Jadi semoga lawan Persija Jakarta besok nih Persebaya Surabaya diharapkan sudah bisa bermain full tim ya. Bruno bisa bermain ya, Song bisa bermain, karena ya sejauh ini Bruno kan yang paling bisa sejauh ini menciptakan gol, walaupun dari skema permainan juga saya seringkali mengkritik. Ya sudah nggak masalah, yang penting Persebaya Surabaya ini tinggal di masalah menciptakan peluang, ini yang masih minim gitu ya. Nanti kita ketemu aja di video preview dari Persija Jakarta dengan Persebaya Surabaya lebih lanjutnya ya, karena lawan Persija ini persamaannya ya di skema permainan bola possession, perbedaannya di masalah formasi 3-5-2, dan untuk Persebaya Surabaya 4-3-3. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi ini aja untuk Persebaya Surabaya, semangat, semoga di pertandingan berikutnya Persebaya Surabaya bisa meraih hasil maksimal ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, see you.